Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah terkait pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Pembentukan tim menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang perbaikan di tubuh Polri. Total ada 52 perwira tinggi dan menengah masuk dalam tim transformasi reformasi Polri. Kapolri mengatakan tim ini memiliki mandat utama untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kinerja institusi, mendengar langsung keluhan publik, serta menyusun langkah perbaikan menyeluruh di tubuh kepolisian. Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak-lanjuti. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat. Komjen Krisnanda Dwi Laksana ditunjuk Kapolri sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri. Hal ini sesuai dengan surat perintah Kapolri tertanggal 17 September 2025. Jabatan terakhir Krisnanda adalah sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan Polri sejak 11 November 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Kepala Sekretaris Pimpinan Lemdiklat Polri dari 23 Desember 2022 hingga 11 November 2024. Lulusan Akpol pada 1989 ini juga pernah menjabat Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri. Polri membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim ini menunjukkan institusinya terbuka dan selalu menerima kritik dan masukan dari publik terkait perbaikan-perbaikan atas kinerja kepolisian. Menurut Listio, Polri selalu berbenah dan evaluasi internal pun selalu dilakukan. Apa yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar. Kita ingin mendapatkan masukan dari masyarakat apa yang diharapkan untuk melakukan perbaikan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk ex-Wakapolri Ahmad Doviri menjadi penasihat khusus Presiden bidang keamanan ketertiban masyarakat dan reformasi Polri, yang bertugas merumuskan perubahan dan perbaikan Polri yang akan diserahkan ke Presiden. Pihak Istana Kepresidenan juga mengundang sejumlah tokoh untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan salah satu tokoh yang diundang adalah mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Publik menunggu Polri membenahi organisasi, sistem, kultur, dan personalia Polri yang banyak menuai sorotan. Salah satunya soal penanganan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dan bekerja sama sebaik mungkin dengan unsur terkait demi kelancaran reformasi Polri. Apa yang harus dievaluasi dan direformasi di tubuh Polri? Kami membahasnya bersama mantan Kabar Reskrim sekaligus penasihat Kapolri Ito Sumardi dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat petang Mas Usman. Pak Ito, terima kasih sudah berkesempatan di Kompas Petang. Mbak Cita, selamat petang Mas Usman. Selamat petang Pak Ito. Ya, saya ke Mas Usman terlebih dahulu. Ini Kapolri membentuk tim transformasi reformasi Polri. Apa catatan Anda dari tim ini ketika
isi dari anggota timnya terdiri dari 47 perwira tinggi dan juga 5 perwira menengah. Ya, catatan kami yang paling sentral adalah tidak adanya pelibatan unsur masyarakat. Padahal pelibatan unsur masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa agenda transformasi dari reformasi Polri itu bisa berjalan secara baik, baik itu di tingkat struktural maupun di tingkat kultural, termasuk di dalam penanggulangan unjuk rasa. Secara lebih spesifik lagi, bagaimana sih sebenarnya prosedur-prosedur penanganan unjuk rasa itu, penangkapan, penahanan, penggunaan water cannon, gas air mata, sampai dengan tindakan-tindakan pemolisian lainnya seperti penggunaan peluru, baik peluru karet maupun peluru tajam. Tapi itu baru satu aspek di antara sekian banyak aspek yang saya kira penting untuk dijadikan bahan evaluasi untuk agenda transformasi dan reformasi Polri. Nah, karena itu diperlukan pelibatan unsur masyarakat. Kalau hanya kepolisian sendiri akan sangat sulit untuk memastikan agenda reformasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Ito, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah sudah cukup jika diisi oleh anggota Polri sendiri? Dan bagaimana Anda menilai ataupun melihat dari sosok Pak Krisnanda ini? Ya, pertama saya menjawab Pak Usman sekaligus memberi informasi bahwa tim transformasi reformasi Polri ini saat ini didampingi oleh 32 penasehat ahli Kapolri, di mana anggota Polri-nya hanya 3, Mas Usman, saya, Pak Bekto, dan Pak Rianto. Yang lainnya ada Pak Hendardi, ada Pak Nurholis dari HAM, ada Pak Kiki, ada profesor-profesor, ada juga Ibu Pungki, mantan ini, ada juga Ibu Tika ya, dari masyarakat sipil pun juga lengkap jadi Pak. Jadi kita sudah maraton mengadakan pertemuan yang ke-7 dipimpin Bapak Wakapolri, di mana hasil daripada penasihat ahli Kapolri ini dikirimkan ke posko presisi dan juga kepada tim reformasi, di mana saya langsung menyampaikan kepada Pak Krisnanda usulan dari para penasihat ahli Kapolri yang betul-betul mereka dari kelompok masyarakat yang memiliki satu pengetahuan yang beraneka ragam ya, terkait masalah struktur, masalah kultur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, memang kalau reformasi untuk Polri ini tentunya menurut saya satu hal yang memang satu keharusan. Karena objek daripada Polri ini kan masyarakat, Mbak. Masyarakat itu dinamis, sehingga tentu akan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Ternyata dari hasil penelitian kami, pengkajian kami, yang dari reformasi birokrasi Polri yang dibuat pada tahun 89 itu sebetulnya normanya sudah bagus. Tetapi pada saat implementasinya ini yang kemudian memang memerlukan satu pengingatan kembali ya, bahwa SOP-SOP yang sudah dibuat itu sebetulnya baik. Tapi pertanyaannya kenapa sampai terjadi di luar daripada yang ditentukan. Nah, ini saat ini yang menjadi kajian daripada tim reformasi. Perubahan di sektor mana yang paling krusial harus dirubah saat ini Pak Ito berdasarkan catatan dari tim ini? Yang pertama adalah yang paling krusial adalah kultural. Memang kultural ini kan kita lihat bahwa daripada sikap perilaku daripada anggota ini baik dalam kesehariannya maupun ke dalam kedinasannya, ini yang saat ini menjadi fokus daripada tim. Demikian, Mbak. Oke, Anda setuju Mas Usman jika kultural atau culture dari Polri sendiri wajib dirubah di Polri sendiri? Dan bagaimana Anda menilai sosok Pak Krisnanda ini? Ya, saya kenal Pak Krisnanda cukup lama. Ia adalah salah satu perwira tinggi Polri yang dikenal sebagai perwira tinggi pemikir. Tetapi problemnya di sini bukan sekedar bagaimana kita bisa mengandalkan perubahan lewat sosok yang memiliki kemampuan berpikir, tetapi bagaimana mendorong perubahan secara struktural. Tadi Pak Ito menyebutkan sudah ada misalnya nama-nama yang tadi disebutkan yang merupakan unsur masyarakat sipil. Dalam pandangan saya, mereka bukan lagi bagian dari masyarakat sipil, karena mereka melekat di dalam struktur kepolisian. Lebih tepatnya sebagai penasehat Kapolri. Dan mereka sudah selama ini ada di dalam lingkungan kepolisian. Kalau mereka memiliki peran yang sangat kritis terhadap kepolisian atau terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini, barangkali saya masih bisa mengerti. Tapi selama ini kan daya kritisnya rendah sekali, bahkan nyaris tidak ada gitu. Jadi untuk apa berada di dalam kalau tidak misalnya mendorong perubahan yang besar gitu. Atau yang kedua,
Kalaupun misalnya Kapolri ingin melibatkan unsur masyarakat, mengapa tidak dari luar sekalian? Kenapa harus diambil dari dalam kembali? Jadi mereka memiliki konflik kepentingan karena mereka berada di dalam status penasehat Kapolri dan tentu saja menerima remunerasi, menerima status hubungan formal dengan kepolisian, sehingga saya khawatir kehilangan daya kritisnya gitu. Jadi kita butuh orang yang benar-benar punya bebas dari kepentingan. Butuh orang-orang yang mau bersuara kritis dan jujur bicara tentang masalah-masalah struktural maupun masalah-masalah kultural di kepolisian. Nah, soal kultural itu saya kira memang masih ada, tetapi problem kultural di dalam kepolisian itu kan sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh problem struktural. Misalnya begini, apakah pihak kepolisian dalam melakukan kekerasan terhadap demonstran murni karena otonomi personal mereka atau otonomi kelembagaan mereka, rasanya sulit dipisahkan dari kebijakan struktural, kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah, misalnya presiden memerintahkan Kapolri untuk mengamankan sebuah kebijakan yang di mata masyarakat tidak adil, akibatnya polisi berbenturan dengan masyarakat, bukan karena kultur kekerasan yang ada di dalam kepolisian, tapi lebih karena problem struktur kebijakannya yang tidak adil gitu. Oke, kami tangkap. Akar masalahnya. Pak Ito, oke, kami mungkin seperti yang disebutkan Mas Usman tadi, Pak Krisnanda adalah sosok yang berintegritas, berjiwa pemikir. Tapi di sisi lain, ketika kita melakukan reformasi, sejatinya adalah tidak hanya berkaca, tapi juga menerima masukan dari pihak luar yang mana diperlukan. Mengapa sampai saat ini belum ada pihak dari luar yang mungkin bukan purnawirawan, tapi juga yang mengkritisi kebutuhan publik ikut dalam tim ini? Baik, saya jelaskan, Pak. Dari penasehat ahli Kapolri ini baru dibentuk pada tanggal 5 September. Yang tadinya hanya sekitar 10 orang, sekarang 32. Jadi yang lain-lainnya itu belum masuk dalam struktur tadinya. Ini adalah dalam upaya Pak Kapolri mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat koalisi sipil ya, masyarakat di luar. Beberapa itu sudah dari luar. Kemudian yang kedua, satu hal yang direncanakan oleh Pak Krisnanda termasuk mengundang Mas Usman. Mungkin dalam waktu dekat akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa diajak berembuk untuk memberi masukan bagaimana. Masuk tidak dalam tim reformasi itu? Oh tidak ya, itu masuknya bukan tidak masuk dalam tim reformasi, tetapi dalam programnya nanti akan diundang untuk memberikan masukan-masukan bagi tim reformasi. Itu yang saya dengar plannya daripada Pak Krisnanda pada saat rapat terakhir beberapa hari yang lalu. Dan saya sangat mengapresiasi, sekarang sedang dipilih siapa-siapa saja orang yang misalnya diundang, termasuk Mas Usman nanti akan diundang untuk bisa membuat satu protap yang baru yang berdasarkan kepada norma HAM. Cuman ada satu hal Mbak yang mungkin saat ini ingin saya sampaikan, bahwa yang dihadapi Polri sekarang adalah masyarakat yang tentunya kita lihat sifatnya berbeda dengan masyarakat yang dulu ya, karena ada unjuk rasa yang sifatnya damai, ada yang memang aksi-aksi kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menggunakan anarkisme. Jadi pada saat Polri itu harus menghadapi mereka, tentunya kita harus lihat dari dua sisi. Siapa masyarakat itu? Apakah memang mereka itu melakukan satu kegiatan yang untungnya mendompleng dari kegiatan masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan unrasi yang damai. Jadi tentunya menjadi satu kesulitan bagi kepolisian. Dan disinilah kita perlu mengundang seperti tokoh-tokoh HAM agar nanti SOP-nya bisa sesuai dengan norma-norma HAM yang berlaku. Artinya kami mencoba mengkonfirmasi untuk teman-teman dari masyarakat sipil tidak memungkinkan untuk masuk ke tim reformasi ini, tapi hanya diundang saja untuk memberikan masukan. Iya, memberi masukan ya. Kalau masuk tim reformasi tentunya terlalu banyak ya Mbak ya. Mas Usman, bagaimana dengan sosok dari Wakapolri yang memang diperuntukkan di sini untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap tim reformasi ini? Baik, kami akan mencoba memperbaiki dengan Mas Usman Hamid. Saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, jika memang di dalam tim reformasi ini adalah terdiri dari anggota tim Polri sendiri, internal sendiri, lalu bagaimana mengatasi jika nantinya ada terbentur konflik kepentingan di sana? Saya kira tidak ada konflik kepentingan ya Mbak. Itulah mengapa kemudian tiba-tiba untuk penasihat ahli ini menjadi sekian banyak ya. Dari berbagai disiplin ilmu, kemudian juga melibatkan dari pihak luar nanti di dalam untuk diundang oleh tim reformasinya Pak Krisnanda.
Dan juga saat ini saya melihat daripada keseriusan Polri yang dikomandani oleh Bapak Wakapolri, Pak Dedi ya, saya kira beliau tuh sangat sangat concern untuk bagaimana memperbaiki Polri. Dan ini kita sudah tidak ada tawar-tawaran lagi. Saya lihat upaya yang dilakukan oleh Wakapolri dan jajaran Mabes Polri itu betul-betul mereka sangat serius ya. Dan kita sebagai purnawirawan yang dilibatkan juga tentunya merasa mengapresiasi ya, karena banyak masukan pengalaman-pengalaman kami yang diambil untuk kemudian dimasukkan ke dalam satu bahan yang untuk dikaji secara bersama. Karena banyak juga norma-norma yang sudah kita buat dulu, karena saya juga dulu sebagai ketua tim reformasi birokrasi Polri ya tahun 89. Jadi banyak hal yang bisa kami sumbangkan kepada tim reformasi untuk kita kaji bersama-sama, yang baik kita teruskan, yang harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat ya harus kita perbaiki, termasuk masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, Ya. baik dalam status sebagai penasihat ahli maupun masyarakat yang masyarakat koalisi sipil. Demikian, Mbak. Nanti dari tim reformasi ini apakah juga akan berkomunikasi dengan Pak Ahmad Doviri? Oh pasti, pasti. Sekarang sudah komunikasinya sudah intens, Pak. Karena kan sama-sama latar belakangnya kepolisian, dan ini juga semua kan yang lebih tahu untuk mereformasi Polri adalah kita. Karena kita yang alami sendiri, kita yang tahu, tentunya masukan dari luar ini adalah untuk bagaimana yang dilakukan oleh Polri ini bisa diterima oleh masyarakat ya, dan tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, norma sosial. Nah, Oke. ini disampaikan kepada Pak Dopiri dan tentunya disampaikan kepada Presiden ya. Mas Usman, Anda disebut akan diundang untuk memberikan masukan. Jadi tidak sebagai anggota tim reformasi, tapi akan diminta masukannya. Bagaimana Anda akan memberikan masukan kepada tim reformasi ini? Apakah ini cukup? Saya banyak undangan sebenarnya, termasuk dari Kompas. Tapi ginilah ya, saya khawatir kalau komisi ini atau tim reformasi atau tim transformasi reformasi Polri ini tidak melibatkan unsur masyarakat, justru akan membuat pihak kepolisian tidak dapat melihat dirinya sendiri. Kan terkadang ketika kita melakukan evaluasi diri, kita sendiri tidak bisa melihat apa kesalahan kita, apa kelemahan kita. Perlu pihak luar untuk melihat kita, melihat apa yang salah dalam tubuh kepolisian. Jadi kalau dikatakan polisilah yang paling tahu masalah di polisi, ada benarnya, tetapi kadang-kadang banyak salahnya gitu. Justru dari pihak masyarakatlah yang paling bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pelayanan pelaporan. Ketika Anda diundang untuk memberikan masukan, apakah itu tidak cukup? Apakah memang harus ada dari koalisi sipil yang masuk dalam tim tersebut atau seperti apa? Saya kira harus ada kejelasan terlebih dahulu mandat dari tim transformasi reformasi Polri ini apa. Lalu bedanya dengan komisi reformasi Polri yang ada di kantor istana, di kantor presiden itu apa? Itu juga belum jelas saya kira. Selain masalah ketiadaan keterlibatan unsur masyarakat yang independen ya. Bukan bagian dari struktur kepolisian seperti penasihat-penasihat atau penasihat ahli maupun penasihat khusus gitu. Itu kan sulit untuk dikategorikan sebagai unsur masyarakat yang independen gitu. Gimana Pak Ito, Anda menjelaskan ini? Apa yang membedakan nantinya? Sebetulnya Mas Usman udah menjawab tadi ya, bahwa saat ini pemerintah juga membentuk namanya Komite Reformasi ya, yang langsung di bawah Menteri Kumham kalau nggak salah, atau Menseknek ya. Itu semua orang-orang di luar Polri, dan mereka tidak tergabung dalam tim reformasi, dan sehingga nanti ini akan ditemukan ya pendapat mereka dari segi, kan ini permintaan dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi saya kira ada Pak Mahfud MD juga ya, kemudian ada beberapa tokoh yang tentu mereka akan melihat polisi dari luar ya. Dan kalau tim reformasi Polri ini tentunya yang di dalam kan kita melihat dari internal ya. Sehingga nanti ini akan menjadi disatukan menjadi satu kesimpulan yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden, konsep transformasi reformasi Polri itu kayak apa gitu. Karena kita juga nggak kenal tuh yang di komite-komite kecuali Pak Mahfud MD. Kami coba konfirmasi, artinya saat ini akan ada 2 tim reformasi Polri, satu bentukan Polri, satu lagi yang lain gitu ya Pak Ito? Ya betul. Tadi kan Pak Menseknek sudah menyampaikan kan siapa-siapa yang ada di sana. Nanti mana yang akan dipakai? Belum tahu ya. Ya nanti pasti dua-duanya itu kan perintah presiden.
Dan kita sebaliknya di Polri juga kita melakukan untuk upaya bahwa kita melihat ke dalam ya, inward looking ya. Jadi Oke. kalau nanti misalnya dari luar di sana akan ada masukan, tentunya pasti akan disatukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Krisnanda menjadi satu kesimpulan ya, kesimpulan yang sifatnya komprehensif yang disampaikan kepada Bapak Presiden melalui Pak Doviri tentunya. Ya, Pak Ito, ini juga masih menjadi pertanyaan saya ketika tidak ada masyarakat sipil yang masuk dalam tim reformasi Polri ini. Lalu bagaimana memastikan bahwa masukan dari masyarakat sipil ini bisa menjadi keputusan kalau mereka tidak ada di dalamnya, hanya memberikan masukan saja? Saya tadi sudah sampaikan salah satu contohnya Pak Hendardi. Beliau itu sangat getol ya memberikan masukan-masukan yang mungkin bagi Polri ya harus bisa diterima ya karena beliau melihat dari luar. Jadi kemudian Prof Kiki dan lain sebagainya. Percayalah bahwa mereka semua punya integritas ya. Mereka pun juga Oke, orang-orang yang istilahnya tidak mungkin baik. akan mengatakan bahwa Polri itu benar kalau memang kita salah atau salah kalau kita benar. Demikian. Baik, singkat saja, Mas Usman, apakah Anda optimistis terkait dengan tim reformasi Polri ini? Gantung apa yang dilakukan oleh tim transformasi reformasi Polri dan juga komisi reformasi di Istana Negara. Kalau tidak ada kejelasan konsep dan tujuan transformasi dan reformasi, termasuk perubahan-perubahan dalam waktu dekat seperti pembebasan para tahanan, penghukuman anggota yang misalnya memperlakukan demonstran secara eksesif, secara berlebihan dengan penyiksaan, atau pertanggungjawaban untuk penghukuman mereka yang meninggal dunia di dalam demonstrasi kemarin, tanpa pertanggungjawaban itu semua saya akan terus bersikap skeptis. Oke, tapi Anda bersedia kalau diundang? Singkat saja. Kita lihat nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, dan juga Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore, salam sehat.